Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tutorial Microsoft Word mulai tahap pertama hingga tahap 10. Jadi mulai dasar hingga tingkat lanjut. Jadi fungsi dari Microsoft Word ini adalah software pengolahan kata ataupun dokumen sehingga membantu kita itu untuk mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen ataupun surat. Jadi dalam video ini kita akan melakukan pembahasan pertama, yaitu membuat dan buka dokumen, kemudian mengenali antar muka dari Microsoft Word itu sendiri, kemudian bagaimana cara kita mengatur page layout, dan bagaimana kita menyimpan dokumen menjadi dokumen yang tersimpan. Jadi langkah pertama yaitu kita membuka aplikasi Microsoft Word, yaitu ada dua cara. Ya, pertama kita bisa langsung start program, kemudian kita ketik Word untuk Office Windows 2010 itu bisa menggunakan itu. Kalau 2007 kita tinggal cari menu all program, kemudian Microsoft Word. Ataupun cara kedua bisa menggunakan Windows R atau run program. Jadi run program itu kita tinggal ketik WinWord. Jadi kita panggil shortcut ataupun program yang bernama WinWord. Jadi program untuk Word itu sendiri. Ketiga, tinggal kita OK. Ini adalah untuk starting programnya. Ini tampilan ketika Office 2013 ke atas yang sudah ada menu recent programnya, yaitu program-program yang pernah kita buat, dokumen-dokumen yang pernah kita buat. Ini tampil di sini. Kemudian di sini adalah template dari dokumen tersebut. Itu biasanya ada template-template, berhubung ini saat saya penginstalan, saya melahannya fitur standar aja. Jadi template-nya tidak tampil, tapi kita bisa download secara langsung. Misalnya kita perlu bisnis, tinggal kita download fitur ini. Di sini untuk ada 452 template. Kalau presentasi itu ada 64 template, tinggal kita ngatur aja. Jadi kita pilih home, kemudian di sini kita pilih blank dokumen. Oke. Inilah tampilan dari lembar kerja kita. Jadi lembar kerja kita ini untuk kita menulis dokumen. Yang saya kenalkan pertama itu quick access, yaitu menu-menu yang secara langsung yang sering kita gunakan, mulai dari simpan, ini undo, redo atau undo ini kembali mengurangi kesalahan kita, ini untuk kembali repeat dari undo itu sendiri. Kemudian ini ada print preview, menampilkan apa yang kita akan tampilkan ketika kita akan cetak, kemudian baru print. Kemudian di sini ada dokumen 1, yaitu nama dokumen yang kita. Jadi secara default itu akan menampilkan default dokumen 1, 2 dan seterusnya. Ini aplikasinya, nama aplikasinya Word. Kemudian di sini ada menu tambahan, yaitu pertama ini untuk ribbon display option. Fitur ini fungsinya ada untuk menampilkan dari menu di bawahnya atau ribbon ini. Jadi di sini ada 3 menu. Auto hide, jadi tampilannya hanya kosong ini aja. Kemudian fitur berikutnya adalah show tab, jadi hanya menampilkan tabnya saja. Untuk mungkin kita ingin supaya lembar kerja kita, mungkin kita fokus ke lembar kerja tanpa ada menu-menu ini. Kemudian berikutnya yaitu menu normal atau show tab and comment. Jadi ini dia akan menampilkan secara normal. Kemudian di sini fitur ini adalah untuk meminimize. Kemudian ini restore down. Jadi maksudnya ketika kita
fitur ini kita fungsikan gini, nah ini kita bisa maximize. Kemudian ini fitur close. Berikutnya yaitu untuk informasi di sini itu adalah informasi kita di halaman berapa. Jadi pick off dari berapa. Jadi ini kan pick 1 off 1. Jadi saya belum memiliki halaman. Jadi kalau seandainya kita menambah halaman, kita di sini akan tampil. Jadi pick 1 dari 3 halaman. Ini jumlah kata. Apa yang kita tulis, dia akan tampil di sini. Ini, dia akan satu kata. Kemudian di sini 2 kata dari perbedaan antar spasi. Kemudian ini pesan-pesan error. Kemudian ini makronya. Apakah Word kita ada makronya atau tidak? Kemudian di sini ini adalah tipe-tipe penampilan. Apakah kita fiturnya kayak buku? Jadi kalau mungkin dokumen kita ingin sistemnya hanya untuk dibaca aja. Jadi di sini ada read mode, ini mode print layout, kemudian ini mode web. Jadi kita kembali ke print mode dulu. Ini fiturnya. Kemudian langkah yang kita laksanakan sebelum kita mengerjakan dokumen, yaitu pertama kita jangan lupa, yaitu langkah pertama itu layout. Layout ini sendiri ada berbagai macam, yaitu margin, oriented, dan size dan kolom. Jadi di sini pun ada contoh-contohnya. Ataupun kita bisa langsung ke menu settingnya atau back layout. Saya sering gunakan ini karena versi 2003 ini ada. Jadi di sini ada margin, itu kita harus mengatur. Jadi layoutnya misal kita kasih 3, kemudian bottomnya 3, kemudian leftnya 4, kemudian ini 3, kayak gitu. Jadi kemudian kita untuk kertasnya, di sini secara default kertas itu adalah letter, sedangkan di Indonesia itu hanya ada 2 kayaknya yang lebih populer, yaitu A4 ataupun F4. Jadi kalau di sini kalau seandainya kita ada misal di sini kita A4 itu legal sama, cuma kita merubah custom di sini. Kayak gini, ini sama dengan A folio. Ataupun saya sudah memberi nama di sini, maka kita bisa ketik ini. Kemudian oke. Nah, sebelum ini kita harus masuk ke orientasinya. Apakah kita ini ingin portrait ataupun landscape? Landscape itu tidur. Portrait ini berdiri. Kemudian ada fitur di sini wall dokumen. Jadi apply ke semua dokumen. Nah, seandainya kita pack layoutnya ini hanya untuk dokumen ini saja. Jadi ini kita pilih dokumen point forward. Oke. Jadi kemudian coba kita insert, kemudian pick brick. Kemudian dari pick brick ini sendiri kita ingin mengatur. Kita layout ulang, kita atur ini landscape. Kemudian this point forward. Nah, jadi di sini fiturnya dokumennya ini landscape portrait, di sini landscape. Jadi pengaturannya yaitu jadi sini. Jadi kalau saya inginnya ini semua dokumen ini satu konsep, maka kita tampilkan wall dokumen. Tapi kalau seandainya hanya sebagian satu lembar dia landscape atau dengan syarat kita harus masuk ke menu insert, kemudian pack brick. Nanti kita akan menjelaskan fitur-fitur dari insert pack brick ini apa gitu untuk tingkat lanjutnya. Cuma ini cara cepatnya di dasar. Kemudian kita masuk ke layout lagi.
Kalau ini kita pilih wall dokumen, untuk semua dokumen kita potretkan, maka dia kembali ke potret semua. Kemudian bagaimana cara menyimpan dokumen kita, yaitu kita bisa pilih ini save as dokumen, ataupun kita pilih file, kemudian save. Di sini kita ada tipe-tipe penyimpanan di mana kita akan menempatkan. Kalau seandainya kita sering menggunakan dokumen ini, dia akan tampil di sini folder mana yang kita gunakan. Kalau tidak, kita bisa pilih browse. Nah, di sini dia akan mencari drive ataupun folder di direktori komputer kita. Jadi kita pilih taruh di D. Secara default memang untuk dokumen ini dia di dokumen foldernya direktori yang dibuat oleh Microsoft itu sendiri. Tapi kita untuk ini kita bisa menyimpan di volume D. Kemudian dokumennya kita beri nama apa? Semisal latihan 1. Kemudian save type yang jangan sampai lupa. Ini di sini banyak save tipenya, mulai dari dokumen. Ini secara defaultnya dia Word dokumen dengan ekstensi docx. Jadi docx. Kemudian di sini ada makro enable dokumen. Kalau seandainya dokumen kita ada makronya, kita sudah menanamkan VBA. Kemudian di sini ada Word 2097-2003 dokumen. Jadi di sini disimpan untuk format 2007 ke bawah. Agar nantinya kita mungkin ada di komputer lain yang Office-nya masih belum di-upgrade ke versi 2010 ke atas, jadi kita harus menurunkan save tipenya agar tidak rusak dokumen kita. Ini kemudian ini Word template, jadi kita membuat template untuk kita gunakan di kemudian hari. Kita bisa menggunakan Word template ini, kemudian nanti ini bisa kita seandainya mungkin dokumen kita menjadi sebuah program makro, maka kita bisa pakai enable template. Jadi dari ini dan ini itu sama, cuma ini template yang bisa digunakan kembali makronya. Ini pun sama, jadi intinya dari ini ketiga ini adalah bagian dari ini, tapi berupa template. Kemudian ini versi PDF, kemudian ini nanti ke sini versinya banyak ke versi web. Ya, kita pilih yang docx aja. Kemudian di sini ada atau ini apakah ingin kita nambah atau kita hapus. Kita siapa dokumen ini kita namai apa. Secara default itu nanti bisa ditambahi sendiri. Tapi secara default kita bisa memberi nama sendiri setiap dokumen. Kemudian kita bisa nambah tagnya. Kemudian apakah save thumbnailnya kita tampilkan apa enggak. Oke, maka kemudian kita save. Oke, nah ini dokumen sudah berganti. Namanya yang awalnya dokumen 1, sekarang setelah saya menyimpan maka menjadi latihan 1. Itu mungkin tutorial kali ini. Nanti di tutorial lanjutan kita akan membahas dari menu home. Jadi menu home ini bagaimana kita mengcopy dokumen dari internet ke dokumen kita agar file HTML-nya tidak tampil. Kemudian bagaimana kita mengatur custom font tipenya, kemudian bagaimana kita mengatur paragrafnya sampai ke heading-headingnya. Kemudian bagaimana kita mereplace kata-kata yang salah dengan fitur replace ini. Jadi ini akan editing secara cepat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.